jelas banget tidak setuju ya dieksploitasi seperti itu ya. Jadi bukannya kita nggak mau respon atau gimana, nggak, memang belum ada. Ya, belum ada. Mungkin pertama alasan ayah Bibi mengajukan perwalian hak asuh Gala ini kenapa sampai ke pengadilan, kan seharusnya mungkin bisa diasuh bersama-sama dari baik keluarga Om dan keluarga Bibi. Iya, itu kan memang sudah Om dibicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama, tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk Gala ini. Jadi hak perwalian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu ke pengadilan Jakarta Barat. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, saya nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa, seperti itu. Jadi memang harus ditetapkan di pengadilan yang menetapkan hak perwalian anak itu siapa nantinya. Biar nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan. Tapi sebelumnya udah ada diskusi dulu loh. Ya kalau diskusi sih ada, ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat Gala, dari keluarga Bibi juga ingin merawat Gala. Nah supaya tidak terjadi sesuatu perebutan Gala, ya biarkan nanti pengadilan yang akan menentukan Gala diasuh oleh siapa. Tapi bukannya berarti saya nanti misalnya Gala itu pengadilan menetapkan Gala diasuh oleh keluarga Bibi, itu saya tidak bisa menengok atau merawat, tidak gitu. Ini hanya penetapannya saja seperti itu. Jadi sudah ada pembicaraan sih sebelumnya gitu. Tapi pembicaraan itu kan bukan sebelumnya tidak dibarengi dengan artinya tidak dibarengi dengan hukum ya. Artinya saya kan buta nih dengan hukum, makanya saya juga sama Bang Milano ini saya konsultasi supaya tidak terjadi salah keputusan ya, saya mengambil keputusan. Saya sih sebenarnya supaya nanti endingnya sih tidak ada yang dirugikan ya. Endingnya saya sebagai pihak Vanessa tidak dirugikan dan pihak Bibi juga tidak dirugikan. Jadi saya tadi banyak bertanya kepada Bang Milano dan ada keluarga juga di sini dari Profesor Bambang. Beliau juga memberikan banyak masukan ke saya mengenai hal ini, karena ini sudah menyangkut hukum. Jadi saya tidak takut salah langkah. Jadi saya bertanya pada Bang Milano dan Profesor Bambang seperti itu. Om, tadi kan saya ada di PH ya. Itu katanya ada permohonan perwalian tunggal, Om. Dalam konteks hanya Pak Faisal saja itu permohonannya. Apakah Om juga mengajukan permohonan perwalian juga ke PA? Iya, karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Oh, berarti ada dua pengadilan ya kan? Salah satunya Pak Faisal, satunya Om berarti jatuhnya. Ya, betul. Tapi di dua wilayah yang berbeda, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Nah, seperti itu. Ya. Berarti kemungkinannya masih 50-50 dalam arti walaupun udah ada diskusi sebelumnya, tapi ya pada intinya kan pihak Pak Faisal mengajukan, Om juga mengajukan, artinya sama-sama masih berharap seperti itu. Iya, iyalah. Jangan sampai nanti saya kan ini Gala nanti ya sebenarnya kan cucu ya. Jadi saya pinginnya sih nanti Gala itu siapapun yang asuh ya itu untuk kebaikan Gala. Yang jelas pengadilan itu sudah menetapkan saja. Ya kalau saya sih sebenarnya sebagai haknya ya jangan sampai nanti dia besar nanti, kalaupun misalnya saya
kalau saya tidak menginginkan merawat Gala, takutnya nanti di besar nanti Galanya kok kakeknya tidak memperjuangkan saya sebagai cucunya untuk dirawat atau diwalikan. Jadi itu sisi menurut saya ya, tapi saya nggak tahu dari Pak Faisal. Saya ingin nanti cucu saya ini Gala besar itu dia melihat kakeknya tuh memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan Gala, tapi bukan untuk berperang untuk memperebutkan Gala dengan Pak Faisal. Kita sama-sama yang terbaik untuk Gala. Itu saja sih. Oke, Om. Tapi apakah akan ada perjanjian tertulis antara Om dengan Pak Faisal terkait Gala gitu? Misalkan salah satu pengadilan memutuskan hak untuk Gala untuk pihak ini gitu kan? Apakah ada perjanjian antara Om dengan Pak Faisal terkait hal itu? Pasti ada. Yang jelas pasti untuk kunjungan. Ya, maksudnya kalau sudah ditetapkan hukum, Gala asuhnya sama saya atau sama keluarga Bibi, ya perjanjian tertulisnya mungkin saya boleh mengunjungi dia di akhir pekan, ya mungkin saya bawa boleh 2-3 hari, ya itu mungkin perjanjian tertulis antara keluarga aja. Tapi penetapannya sudah ditetapkan oleh pengadilan kalau Gala itu hak asuhnya mungkin diambil oleh keluarga saya, Vanessa atau keluarga Bibi. Kalau perjanjiannya mungkin itu aja supaya jadi nanti kalau saya ambil di weekend jangan sampai tidak dikasih. Tapi kan sudah ada perjanjian di weekend itu saya ambil Gala, saya 2-3 hari, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu mas saya, Senin atau sampai Kamis di rumah orang tuanya. Berarti akan ada perjanjian hitam. Saya sih pinginnya ada perjanjian seperti itu. Ya nanti saya akan konsultasikan lah ke Bang Milano ya, gimana nanti ke depannya supaya nanti sama-sama enak lah ya. Biar gimana kan saya juga ingin dekat juga dengan Gala ya. Kondisi saat ini seperti apa? Dedi mungkin Gala? Kondisinya terakhir sama mama ya tadi ya, sehat sih ya, digendong tadi. Main aja, mau main. Tadi habis dari rumah sakitnya? Iya, tadi rencananya hari ini mamanya mau bawa ini ya masas yang mijit khusus anak, tapi karena nggak jadi mungkin besok mamanya bawa orang yang masas yang biasa mijit anak ya besok. Jadi kemungkinan kondisinya sudah makin membaik. Ya. Jadi mungkin yang proses asuransi itu sudah berjalan sejauh mana? Jadi mungkin proses asuransi kan ada beberapa asuransi. Nah ini saya akan jelaskan juga untuk yang asuransi yang khusus yang Vanessa yang sebelum menikah dengan Bibi itu saya sudah urus, Bibi sudah urus dan berkasnya sudah dikirim ke Prudensial. Itu tinggal tunggu kabar aja dari Prudensial. Tapi kalau yang asuransi yang lainnya itu masih proses. Jadi masih proses. Jadi yang diurus ini adalah asuransi yang sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, yang saya tidak tahu ya, yang ahli warisnya itu Mayang dan Dedi. Nah itu yang saya urus dan itu ternyata juga sudah dibayar semua setahun ya, setahun atau 2 tahun? premi. Iya premi itu udah dibayar setahun. Jadi premi itu sudah dibayar 1 tahun, jadi tidak dicicil lagi, jadi sudah lunas gitu dari awal. Ya, itu yang masalah asuransi yang sudah diurus. Kalau untuk asuransi pendidikan Gala sampai kuliah itu gimana, Om? Itu sedang diurus, sedang berproses, ya sedang diurus. Ya. Itu hanya untuk di kuliah saja, atau mungkin hanya sekolah SMP, SD, SMP, SMA. Sampai kuliah. Sampai dia selesai. Iya. Ya. Tadi kan di pengadilan agama ada tentang penetapan ahli waris Om ya. Setiap maksudnya Pak Faisal juga ada PAW, mungkin Om di Jakarta Pusat ada PAW juga Om ya. Iya, ada. Untuk penetapan ahli waris ini sudah ada dari keinginan Om itu seperti apa sih Om? Ya keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah setelah nanti surat itu keluar, itu nanti kedepannya bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi. Lalu bagaimana dengan harta bersama Om ketika pernikahan?
Saya belum bisa jawab tuh untuk harta bersama. Jadi untuk sementara sih itu aja. Tapi Om, untuk alasan mengajukan ke pengadilan tersebut tuh bukan karena ada polemik antara keluarga Om atau gimana? Nggak ada sih, saya baik-baik aja, kan saya dibilang saya baik-baik aja sama keluarga Bibi ya, benar kata Puput ya. Jadi kita untuk mengesahkan aja, jadi untuk penetapannya supaya ada keadilan di sini gitu. Jadi ada keadilan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, seperti itu aja. Tapi untuk hubungan kami baik-baik saja sama keluarga Bibi. Terkait asuransi, jadi tadi kan ada di bidang pendidikan, terus ada juga masih betul bidang tekstil, terus ada juga perhiasan seperti itu yang diberikan untuk Gala, asuransi lainnya? Nggak ada, itu nggak ada. Ya Dedi sih belum tahu ya, belum detail ke situ. Dedi hanya urus untuk asuransi yang ya kita satu-satu ya, karena kalau kita diurus semua kan ini ya pelan-pelan satu-satu. Kemungkinan ada, tapi Dedi belum tahu. Ya. Soal bisnis Vanessa sekarang gimana sih Om? Apa gimana nanti diurusnya? Bisnis Vanessa nih? Apakah akan ada yang menjalankan? Ya keinginannya sih seperti itu. Untuk masalah bisnis memang belum dibicarakan langsung kepada saya ya, untuk masalah bisnisnya Vanessa belum dibicarakan secara langsung saya lagi. Saya sih menunggu saja kalau memang itu mau dibicarakan saya monggo, tapi saya kan nggak istilahnya tidak mau menanyakan itu, tapi kan saya tahu ya seharusnya kan sebenarnya memang saya diajak bicara untuk usaha Vanessa itu ya. Sampai sekarang saya belum dibicarakan, tapi nggak apa-apa, saya menunggu aja ya. Jadi bilang kan netizen kan banyak yang memborong dagangannya tuh Om, sampai katanya uangnya nanti terkumpul katanya untuk dikasihkan ke Gala gitu. Tahu informasinya belum? Iya, kalau memang itu ya benar ya syukur alhamdulillah ya. Apa yang dilakukan semua itu kan juga untuk Gala ya, untuk Gala, sekali lagi untuk Gala, dan untuk terlibat langsung untuk masalah pembelian penjualan barang-barang Vanessa, sekali lagi Dedi nggak tahu sama sekali ya. Jadi ya. Jadi ini dari pengadilan kan menyarankan untuk mengajukan permohonannya secara berbarengan agar tidak ada perebutan. Ini gimana, Den? Maksudnya gimana? Jadi dari pengadilan ini menyarankan supaya mengajukan permohonan hak asuhnya ini berbarengan gitu antara Dedi sama Pak Haji Faisal, supaya tidak ada kesan perebutan. Ini seperti apa, Den? Ya, jadi sih sebenarnya tidak ada, jangan disebut-sebut sebagai perebutan ya. Jadi nggak setuju untuk itu. Tapi karena kan ini kan tempatnya aja berbeda kan, hanya Jakarta Barat sama Jakarta Pusat gitu. Jadi memang harus sama-sama mengajukan. Kalau memang Dedi tinggal di Jakarta Barat kan ya kita sama-sama di Jakarta Barat, tapi karena ini kan terpisah, jadi kesannya kan seperti memperebutkan. Kemarin sih tidak seperti itu. Sekali lagi saya mohon sama media jangan dipelintir ya untuk hal ini. Jadi sekali lagi nggak ada perebutan. Kalau saya sih pingin itu yang tadi saya bilang, jadi ada kepastian hukum aja gitu, supaya tidak ada ada keadilan ya. Iya, statusnya jadi jelas gitu loh. Gitu. Jadi statusnya jelas, jadi jangan ada yang merasa dirugikan karena sudah ditetapkan oleh pengadilan seperti itu. Kalau Mama kan sering ketemu Gala nih, kalau Om Dodi sendiri sering ketemu Gala juga nggak sih Om? Apa seminggu berapa kali mungkin ketemu Gala? Ya kan kita baru dikatakan seminggu berapa kali ya, kita juga ini intens lah, tiap hari juga ketemu. Tadi juga kan ketemu. Tadi saya juga kan dari rumah Gala kan, ya masih banyak tamu di sana gitu. Jadi tiap hari masih ketemu gitu. Ya walaupun saya juga ada sama mamanya sudah mulai kerja, tapi ya sudah selesai aktivitas kita langsung ke ke Gala. Ya. Gala nyuapin Om juga ya gimana sih? Iya, kan kemarin lihat ya di itu Gala nyuapin saya, dia emang seneng nyuapin makanan apa aja disuapin ke saya, ke mamanya. Jadi ya senang juga sih, udah mulai ceria, sudah mulai nggak kayak kemarin lagi ya, ketemu orang takut. Kalau sekarang sudah mulai sih, karena tadi juga ada yang datang, siapa ya yang ada tamu juga tuh, ya udah dia nggak takut gitu, sudah mau bawa udah langsung mau bawa aja, nggak takut. Jadi tersentuh nggak sih mungkin Gala sering sekali mengucapkan mama papa gitu berulang kali sampai viral juga di sosial media, seperti apa mungkin? Jadi ya terharu aja ya. Saya kadang-kadang jadi mau nangis juga yang ngelihat Gala seperti itu ya. Kemarin ada salah satu tabloid juga datang ya, covernya kan Vanessa sama Bibi ya. Ya dia Gala tuh
mama, papa gitu, mami, mimi, papi gitu. Itu dia baru mami, papi, papa, mama gitu. Terus di TV kalau ada Vanessa sama Bibi, mama, papa ya. Ya saya sebagai kakeknya ya terenyuh ya, tapi kasihan gitu kan. Ya mungkin si anak ini, si Bibi ini, si Gala ini kan mungkin melihat mamanya pergi kan, biasanya kan mungkin syuting atau kemana gitu. Tapi mungkin kakek ini kan dia nggak tahu kalau mama papanya sudah meninggal kan. Jadi kadang-kadang kalau lihat dia nyebut mama papa ya suka pengen nangis juga, semua ya, bukan saya aja di situ semua. Masih teringat banget muka mami papinya tuh, masih ingat banget sih dalam. Iya. Setiap ada foto gambar Selalu. Bisa sama Bibi pasti. Suka rewel nggak sih berarti? Rewel wajar ya. Kalau udah mau ngantuk, kalau udah mulai capek, ngantuk, rewel, kita tidur. Iya. Kalau Om Dodi sendiri kan sempet katanya pas hari Minggu kemarin diwawancara katanya susah tidur nih, masih suka susah tidur. Sampai sekarang masih suka susah tidur kan? Iya masih iya. Malam Ah, aja nggak masih. tidur. Sekangen itu ya sama almarhumah dan almarhum juga ya Om. Iya. Udah dimimpiin belum sih kalau boleh tahu? Kenapa? Udah dimimpiin belum kan? Aduh, ini ntar jadi bukan berita besar nih jadi. Ada, Sudah sih, cuman sudah dimimpiin. yaudahlah, Saya nggak mau doain ngomong ya. saja. Nantilah saya Dedi akan bicarakan isi mimpinya. Sudah dimimpiin. Dan di sini ada kesan katanya yang lebih dominan keluarganya dari Pak Haji Faisal, dia kayak Puji gitu ngerawat jalan, sedangkan Mayang terlihat jarang gitu. Ini gimana nih Dev? Iya, karena Mayang itu kan sekolahnya di Pemalang. Kadang kan Jakarta Pemalang sekolahnya juga masih online. Ya itu dia, makanya salah satunya penetapan pengadilan itu yang penting gitu. Jadi supaya tidak ada satupun salah satu keluarga dari kita yang dirugikan. Itu salah satunya itu untuk itu. Terus Jadi kan selama ini yang tinggal di rumah Vanessa itu kan memang dari adik-adiknya Bibi kan. Kalau adiknya Vanessa tinggal sama kita. sama saya ya, jadi kalau ke situ juga kan sebenarnya Mayangnya kepingin tapi sungkan gitu kan, sungkan untuk datang ke situ gitu karena pingin banget dia. Mayang itu pingin banget, makanya dia tahu juga kalau ini penetapan ini akhirnya insya Allah ya, saya nggak tahu nanti kalau misalnya penetapan ke saya gitu, itu Mayang yang akan ngerawat Gala ya. Mayang ketemu Kemarin sempat dapat berita katanya mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari Perji ke Mayang sendiri, Katanya dari DM sendiri. Gimana nih mungkin Tante Puput menjelaskan? Iya katanya juga Tidak boleh memegang barang almarhumah, padahal kan itu ada kandungnya juga dia ya. Iya, Bener nggak sih, memang kayak gitu? Di DM. ada kesalahpahaman di situ ya. Ketika Maya nggak bawa baju selesai pemakaman kan basah semua, hujan kan di situ. Memang sempat pakai bajunya Vanessa, memang kita izinkan, terutama dedinya silakan aja pakai. Dan kita kan tahu barang Vanessa mana yang biasa dipakai sehari-hari, mana yang endorse lah ibaratnya ya. Itu ada kesalahpahaman saja. Jadi mungkin dari pihak sama takut kalau itu barang endorse. Cuman kan kita tahu mana yang endorse, mana yang bukan. ya, tapi memang Karena sebelumnya juga saya pun sering main di Vanessa, udah mau nginep mau apa, mau istirahat udah pakai baju dia, itu udah biasa. ya. Lalu barang-barang perhiasan Vanessa sendiri bagaimana Om? Nah inilah penetapan nanti ya, pengadilan ini yang nanti setelah nanti ada penetapan yaitu nanti saya akan menanyakan semua pendapat ahli Iya, dan kita waris belum mau biarlah bicara ini kan banyak masih ya, belum ya. 40 hari Kita nunggu gitu. Saya 40 nggak hari mau dulu nggak lah, mau biar lah tenang. menanyakan hal itu, sekalian menunggu penetapan. Kalau sudah ada penetapan ahli waris itu baru kan saya berhak untuk menanyakan itu semua. Ya semoga sih masih ada ya, semoga masih utuh semua, karena biar bagaimanapun itu peninggalan Vanessa ya, itu yang harus dijaga. Karena ya itu kemarin kan saya ada rencana juga membuka sebuah kayak rumah Vanessa ya, itu nanti saya akan taruh barang-barangnya sebagai kenang-kenangan gitu ya. Ya mungkin seperti kafe atau resto ya, kafe atau resto rencana saya. Nah di kafe dan resto itu nanti saya akan taruh barang-barangnya Vanessa, foto-fotonya semua. Jadi dari gitar, sepatu apa ya, modelnya seperti itu rencana saya. Jadi supaya nanti bagi penggemar Vanessa juga bisa mau datang ke kafe itu melihat peninggalan almarhum kan bisa.
Tapi Om sudah tahu inventarisir barang-barang yang dimiliki oleh Vanessa termasuk perhiasan? Oh, Ya, itu belum sih. ya, itu dia belum. Kita hanya mempermain Iya. barang-barang Vanessa yang Ya, sudah ya. Jadi dan kabar katanya Dedi mengeksploitasi Gala dia dari sosial medianya untuk kepentingan sosial media Fuji sendiri. Ini Dedi gimana sebagai kakek agak merasa kurang setuju juga ya nggak sih kalau Gala terlalu dieksploitasi ke sosial medianya Fuji dan sebagainya itu dari Iya, jelas banget tidak setuju ya dieksploitasi seperti itu ya. Saya jadi sebagai orang tua, sebagai kakeknya ya keberatan sekali ya di Gala tuh dieksploitasi. Jelas. tapi mudah-mudahan enggak. Iya, tapi kalau pertanyaannya ya mudah-mudahan sih enggak. Kan hanya Jadi, sekedar bermain, iya. kalau mereka bikin TikTok atau apa gitu kan, Iya. wajar saja, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk sebenarnya kalau untuk hari ini sebenarnya nggak mau bicarakan yang lain lagi. Ini sebenarnya saya bicara tentang hukumnya yang tadi saya datang ke sini sesuai dengan berita yang beredar, jangan sampai diplesetkan ya. Jadi saya ke sini ketemu Bang Milano, ketemu juga ya kalau misalnya memang bisa mungkin Pak Prof Bambang bisa ke sini bisa menjelaskan dari sisi hukum Islamnya ya. Jadi hukum Islamnya mungkin Pak Bambang Prof Bambang ini juga bagian dari keluarga saya, dulu juga sempat dekat sekali dengan Vanessa dan sangat dekat sekali. Beliau itu mentor Vanessa dari yang terpuruk, dari sampai dia bangkit lagi dan bisa menjalani hidup setelah porak-poranda ya. Persembahan dari Bang Milano dan Dan Pak Prof kawan-kawan. Bambang. Iya, Dan kawan-kawannya. sahabatnya semua. Bukan dari kami, Bukan. itu persembahan khusus dari Iya. Bang Milano Kami pun untuk diundang. Vanessa gitu. Jadi saya nggak bisa. Kami kan hanya diundang untuk Iya. tahlilan bersama untuk Iya, mengenang kalau itu Vanessa. jadi kami diundang. Jadi mungkin permintaan maaf yang sudah diajukan oleh Jody katanya keluarga Vanessa belum respon, itu betul atau tidak? Sudah melakukan upaya minta maaf gitu kan? ketemu Bukan. Dedi sama Tante Puput katanya Tapi ayahnya belum Dedi. respon gitu. Belum, bukan belum. Kita memang belum ketemu dan belum ada Nah, telepon atau apapun dari pihak keluarganya Jody, belum ada masuk ke kami, itu belum ada memang. Jadi bukannya kita nggak mau respon atau gimana, nggak, memang belum ada. Ya, belum ada. Belum Jadi kemarin hanya permintaan maafnya itu melalui Pak Faisal, menyampaikan permohonan maafnya melalui Pak Faisal untuk dedinya Vanessa dan keluarga besar Vanessa. Dia Karena minta memang maaf. nggak ketemu ya. Tapi tidak ketemu dengan saya. Dedi datang sore, bapaknya Jody itu datangnya jam 10 kalau nggak salah, jam 10 pagi. Jadi datangnya habis asar. Nah itu nggak ketemu. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak ketemu pun nggak apa-apa. Yang penting dia sudah menyampaikan permohonan maaf melalui Pak Faisal. Saya sebagai orang tua dari Vanessa dan keluarga besar sudah memaafkan Jody. Tapi sekali lagi proses hukum tetap berjalan dan kita tunggu aja nanti proses hukumnya bagaimana, nanti Jodinya terkena pasal apa, kita sama-sama tunggu aja ya. Ya. Mau nyetar lagi? Kabar ini. Hah? Kapan mau nyetar lagi? Oh, kalau nyekar jangan tanya nyekar kapan lagi, tiap hari kalau bisa sih saya nyekar. Jadi nyekar ini. Informasi makan ditutup. Sudah ya kemarin. Tutup ya. Cuman ada jam kunjung dan jam tutup gitu. Jam kunjung kan jam 7.15 kalau nggak salah, jam tutup sorenya jam 5 apa ya. Iya. Boleh ceritain Tapi ditutup tapi udah Oh, 2 hari ditutup ya. Banyak pejalan yang datang. Oh. Iya, kecuali keluarga sepertinya. Iya, kemungkinan Kecuali saya keluarga nanti akan sekarang. ya kalau keluarga boleh, tapi saya nggak tahu nanti. Ya mungkin itu kali ya, mungkin takut dibikin konten, takut Iya, dibikin apa. sama Saya ini nggak kan kita sangat nggak ada keberatan komunikasi dan sangat sih. kecewa dengan adanya berita banyak yang bikin konten di situ. Ya mungkin karena itu jadi ditutup gitu. Tapi kalau pihak keluarga kemarin memang ditutup waktu saya mau masuk juga. Jadi mau masuk ada yang penjaga makam ditanya gitu. Saya tapi boleh masuk gitu. Itu sih nggak apa-apa sih kalau ditutup untuk karena memang banyak orang-orang yang ke situ tidak berdoa, hanya cuman konten, ya sangat disayangkan gitu. Mungkin itu karena ditutup. Berarti aturan dari TPU-nya ya, bukan Iya dari mungkin permintaan keluarga. itu ya? aja nggak apa-apa sih kalau Nah, memang. dari pihak keluarga juga memang kita udah warning sih. Ya, kita nggak mau ada konten di situ. Ya, Karena juga ada beberapa yang minta maaf ya, Det. Oh ya, ada yang buat konten juga itu minta maaf, datang ke rumah, minta maaf sama Pak Faisal dan minta maaf sama saya kalau dia membuat konten di makamnya Vanessa. Terus dia bilang ya sudah saya sudah maafin. Jadi jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi, sudah itu seperti itu.
Ya, jadi kalau misalnya ada kawan-kawan teman-teman media mau bertanya pada Pak Prof Bambang, silakan beliau itu yang tadi memberikan saya ujangan dan saran-saran di sisi hukumnya. Ya, oke, terima kasih.